Pemirsa, Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok lengkap dan siap dilimpahkan ke pengadilan. Meski Ahok sebagai tersangka ikut diserahkan ke Kejagung beserta barang buktinya, namun tidak ditahan karena dinilai kooperatif. Aksi dorong terjadi antara wartawan dan keamanan dalam Kejagung saat pelimpahan berkas Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Gedung Kejagung Jakarta. Kejaksaan Agung menetapkan berkas perkara kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Ahok telah lengkap. Selain itu, dilakukan penyerahan tersangka Ahok ke Jaksa Penuntut Umum di Jampidum Kejaksaan Agung. Kasus Ahok dianggap lengkap secara formil material hingga bisa langsung disidangkan ke pengadilan. Meski dalam proses pelimpahan tersangka dan barang bukti ini, jaksa hanya mengklarifikasi administrasi BAP Ahok. Ahok pun tak ditahan oleh jaksa karena dianggap bersikap kooperatif. Dengan pelimpahan perkara ini maka kita tinggal menunggu penetapan hari sidang. Ya. Penetapan kapan dimulainya sidang. Ahok diancam pasal 156 dan pasal 156 KUHP soal penistaan agama terkait pidatonya di Kepulauan Seribu. Jika terbukti bersalah di pengadilan, hukuman 6 tahun penjara sudah menunggu bagi calon gubernur petahana itu. Dari Jakarta, tim liputan MSI Media melaporkan. Proses hukum kasus penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama terhitung cepat. Kasus tersebut dipastikan masuk ke meja hijau. Lantas bagaimana awal perkara kasus itu muncul hingga menjadi perbincangan di seluruh negeri? Bagi masyarakat yang dibuat bingung dengan perang kata-kata terkait pernyataan Basuki Cahayapurnama alias Ahok, mungkin Anda perlu menyimak penggalan pidato Ahok berikut ini. Di Kepulauan Seribu, Ahok berseragam Pemprov sejatinya mensosialisasikan program. Namun, Ahok dinilai melakukan tindakan tidak terpuji. Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu menyelipkan kampanye tersembunyi. Bapak Ibu masih sempat panen sama saya. Sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi nggak usah pikiran, nanti kalau nggak kepilih, pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Ironinya, Ahok juga menyelipkan surat Al-Maidah ayat 51. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Dan pada kesempatan yang sama, Ahok juga memberikan komentarnya tentang konsep neraka yang menjadi keyakinan umat Islam. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Ahok boleh saja berpendapat. Namun dalam konteks neraka, apakah dasar Ahok berkomentar bahwa konsep neraka adalah pembodohan? Dapat dikategorikan yang pertama menghina Al-Quran dan atau menghina ulama. Saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Itulah kisah dugaan kampanye terselubung Ahok di Kepulauan Seribu. Peristiwa itulah yang tampaknya akan merubah jalan hidup politikus yang dinilai lihai, memainkan senario untuk meloloskan diri dari berbagai persoalan. Namun dalam konteks dugaan pidana yang dilakukannya kali ini, menurut Anda, mungkinkah Ahok akan lolos kembali? Kesempatan memberikan bantahan dalam sidang perdana kasus penistaan agama terhadap jaksa dilewatkan sia-sia oleh terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pasalnya Ahok dan kuasa hukum justru memilih lebih berkeluh kesah dibandingkan mengutarakan hal-hal teknis hukum. Mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh kuasa hukum Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kesempatan yang memberikan bantahan terhadap jaksa dilewatkan sia-sia. Pasalnya Ahok dan kuasa hukum justru lebih memilih berkeluh kesah dibandingkan mengutarakan hal-hal teknis hukum. Dan Anda tidak usah khawatir ya, kalau saya sih lihat jawaban kemarin itu nggak ada apa-apa, nggak. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Padahal seandainya saja tim kuasa Ahok mengerti hukum, tim Ahok akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Karena ada surat edaran Mahkamah Agung yang satu ini yang akan menjadi pedoman hakim. Surat nomor 11 tahun 1964 itu adalah instruksi Ketua Mahkamah Agung agar hakim menghukum berat penista agama. Dan ini memang secara formal memang tidak dinyatakan
dicabut. Pernyataan Gubernur DKI Jakarta dikategorikan yang pertama menghina Al-Quran dan atau menghina ulama. Hak angket itu kepada hak menyatakan pendapat, yaitu menyatakan pendapat misalnya untuk memberhentikan gubernur. Nah, drama apa lagi yang akan dilihat dalam persidangan Ahok selanjutnya? Mari kita tunggu bersama. Tim MNC Media melaporkan.